Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati, CGP Angkatan 7 dari SDN Susukan 01 Jakarta Timur. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya dari teman satu sekolah dari SDN Susukan 01, Bu Mila. Saya Ibu Armila Putri, biasa disapa dengan Bu Mila. Saya mengajar di kelas 2B lebih tepatnya. Baik, apa kabar Bu Mila? Alhamdulillah luar biasa Bu Rahma. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Bu Rahma bagaimana hari ini? Ya, alhamdulillah sehat juga. Bersyukur sekali nih bisa ketemu Bu Mila di sini nih. Karena memang saya kan mau mengadakan obrolan dulu ya sebelum kita besok observasi seperti itu Bu Mila. Yang ingin saya tanyakan ini, jadi tujuan kita mengadakan percakapan seperti ini, saya pengen tahu gitu, karena kita besok akan mengadakan supervisi gitu, Bu Mila, kira-kira sejauh mana persiapan Bu Mila untuk kegiatan kita besok? Ya, baik Bu Rahma, untuk persiapan supervisi besok sendiri itu saya sudah menyiapkan seperti biasa, seperti RPP, terus media pembelajarannya apa saja, terus bagaimana strategi-strategi metode belajar supaya anak lebih aktif, lebih semangat, lebih senang lah dalam belajar. Motivasi ya, iya, belajar gitu ya. Baik. Nah, untuk besok sendiri nih, RPP-nya sudah disiapkan sama Bu Mila ya. Kira-kira mata pelajaran dan materi apa yang akan Bu Mila ajarkan besok? Iya, untuk materinya sendiri saya mengambil tema 8 Ibu, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk mata pelajarannya sendiri ada bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDT. Jadi kita besok tematiknya. Iya, tematik bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDT gitu ya. Iya, baik. Nah, kan RPP sudah disiapkan, kemudian mata pelajarannya sudah tadi disebutkan di RPP gitu. Nah, kemudian metode dan strategi apa nih yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran besok? Oke. Untuk metodenya sendiri, saya menggunakan metode diskusi, metode tanya jawab seperti biasa Ibu, terus mungkin nanti ada game-game sendiri untuk membangkitkan semangat belajar anak supaya lebih aktif, bagaimana supaya anak lebih senang lah dalam belajar, lebih nyaman. Mereka jadi berinteraktif ya. Iya, lebih interaktif. Jadi tidak diam aja gitu ya, tidak pasif. Tidak pasif di kelasnya. Nah, baik. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang akan dilaksanakan besok nih, Bu Mila? Ya, untuk langkah-langkahnya sendiri seperti biasa Bu, di pendahuluan saya akan memulai dengan orientasi seperti salam, terus dilanjutkan dengan membaca doa. Kemudian persepsi, mengulang lagi materi-materi sebelumnya supaya anak-anak lebih mengingat nih Bu, materi-materi yang ingatan anak lagi ya. supaya nggak lupa gitu pelajaran sebelumnya itu udah belajar apa aja sih. Biasanya kan anak-anak kadang-kala suka lupa gitu Bu. Iya, karena masih berhubungan nih Bu, materi yang besok dengan materi yang lalu itu masih keberlanjutan. Terus kemudian setelah persepsi, memberikan motivasi kepada anak supaya anak-anak tuh lebih semangat belajar, gairah semangatnya juga lebih ditingkatkan. Terus mungkin nanti ada menyanyikan lagu-lagu nasional untuk meningkatkan jiwa-jiwa nasionalisme pada anak supaya betul sekali Bu Rahma. Itu di pendahuluan sendiri. Kemudian di inti seperti biasa nanti mungkin saya akan memakai media pembelajaran PowerPoint. Apalagi anak-anak kelas rendah kan, anak-anak kelas rendah kan suka yang gambar-gambar. Iya betul. Visualnya benar Bu. Supaya anak-anak lebih aktif aja Bu dalam belajar menggunakan PowerPoint. Terus nanti ada games-games di tengah pelajaran. Mungkin fokus anak kan mulai berkurang, saya akan memberikan ice breaking. Ya. Itu sendiri di inti. Kemudian di penutupnya itu kembali lagi mengulang materi lagi, rangkumannya itu tadi kita sudah belajar apa saja ya hari ini. Mungkin lebih ke kesimpulan ya, kesimpulan tadi gitu ya. Nah, Bu Mila tadi kan Bu Mila sudah menjelaskan nih panjang lebar nih tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Nah, kira-kira nih ketika saat proses pembelajaran berlangsung, kira-kira ada nggak masalah yang akan dijumpai nantinya nih? Untuk masalah seperti sebelum-sebelumnya itu pada anak-anak tuh konsentrasinya kadang dia suka asik sendiri, mainin apalah, terus kadang
di kelas saya masih ada anak-anak yang belum lancar, terus dia masih ada beberapa anak yang belum lancar, menulisnya juga masih kurang-kurang huruf, tulisannya juga masih tidak membaca. Ya, artinya di antara mereka nih tidak semuanya lancar membaca, gitu Iya, ya, ya. Menulisnya juga belum semuanya bisa, gitu. Mungkin ada beberapa anak mungkin gitu ya yang masih kurang. Nah, seperti itu. Oh ya, baik. Tadi kan Bu Mila sudah mengutarakan masalah-masalah yang mungkin besok kita jumpai nih. Kemudian rencana apa atau strategi apa nih yang kira-kira akan Bu Mila laksanakan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi tadi? Untuk masalah sendiri kan tadi yang anak konsentrasi anak ya Bu ya, saya akan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan seperti adanya ice breaking, terus ada games, terus nanti ada quiz-quiz, jadi anak lebih fokus gitu, bisa konsentrasinya bisa lebih meningkat. Kemudian untuk membacanya, pada kalistumnya saya mungkin ada sudah mengenali anak-anak mana saja yang masih kurang gitu, jadi lebih ada fokus tersendiri pada anak itu. Jadi Bu Mila ini akan memetakan ya siapa yang sudah lancar sekali calistumnya, kemudian nanti setelah anak sekiranya kurang berkonsentrasi akan ada ice breaking, ada tepuk-tepukan seperti itu ya, jadi untuk menumbuhkan kembali minat mereka ya di kelas. Baik. Nah terus kalau misalkan besok kita akan supervisi nih, nah kira-kira komitmen apa nih dari Bu Mila agar proses supervisi yang akan kita laksanakan besok itu bisa berjalan dengan lancar? Ya, untuk komitmennya sendiri saya sudah persiapan dulu, membuat persiapan, terus seperti RPP, media pembelajarnya, kuisnya bagaimana, gamesnya seperti apa, karena akan membuat suasana kelasnya menyenangkan kan Bu. Kemudian semangat ya, akan kita bilang berinteraksi gitu ya, jadi dia tidak diam aja, tidak dia pasif tapi lebih aktif, aktif ya. Terus itu untuk suasana kelas, kemudian ada games juga gitu. Untuk membuat RPP juga kan. Ya jadi Bu Mila ini udah matang sekali nih persiapannya ya, mulai dari RPP, kemudian mungkin games yang akan besok dilaksanakan di kelas gitu ya. Ya mudah-mudahan sih besok kegiatan supervisi kita, proses pembelajaran di kelasnya juga bisa berjalan dengan lancar ya Bu Mila. Ya mungkin sampai di sini saja obrolan kita hari ini Bu Mila. Sampai jumpa di supervisi besok ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Ya, terima kasih untuk kehadirannya nih Bu Mila. Demikian percakapan saya dengan rekan sejawat saya Bu Armila yang besok akan saya supervisi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, yes. Ya. Tadi hari ini pada puasa nggak dari rumah? Sahur nggak tadi pagi-pagi? Sahurnya makannya dihabisin nggak? Berarti kalau sahurnya udah habis, berarti hari ini kita semangat belajar ya? Oke, dimulai baca doa dulu ya. Ayo, Adrian. Bersiap. Coba kayak semangat lagi. Kita semangat dulu ya. Selalu semangat. Oke, hari ini anak-anak temennya ada yang nggak masuk nggak? Rehan, Kinasi, Azela ya? Sakit tadi Kinasi, Azela, Rehan sudah memberikan informasi kepada Bu Mila. Nah, ya, Rehan, nah ini dapat Mbak Rehan diri. Oke, sebelumnya perlu nggak ya kalau halaman atau tempat kita bermain itu kotor kita bersihkan? Perlu. Kenapa ya? Agar menjadi nyaman. Pintar. Lihat ada yang lain nggak? Agar menjadi bersih. Terus apa lagi, ada yang lain nggak? Ya, selamat dalam menyapu, disapu, terus dipel kalau bawa. Contoh permainan yang akan sekarang apa? Main bola, bulu tangkis, main sepeda, apa lagi? Kena jaga dan lain sebagainya. Iya, banyak sekali permainan. Siapa yang mau dilanjut ya? Siapa ya? Untuk jadi kita lagi ya.
Kasih kata. Oke, Mitra Rian ya Rian. Akhiri, semoga anak-anak dapat menerima materi Bu Mila dengan baik. Nanti sampai rumah dibaca-baca lagi bukunya ya. Jangan sampai rumah tasnya langsung digeletakin aja, tapi dibuka-buka lagi. Halo Bu Mila. Wah, luar biasa nih tadi saya melihat Bu Mila, observasi Bu Mila saat di kelas. Anak-anak semangat semua. Alhamdulillah ya, kegiatan juga berjalan lancar tadi ya Bu Mila ya. Terus dari pembelajaran juga anak-anak termotivasi, kelihatan sekali tuh mereka semangat semuanya gitu. Nah tadi kan sudah disupervisi nih Bu Mila di kelas ya. Terus bagaimana perasaan Bu Mila selama kegiatan proses pembelajaran sambil saya temenin sebagai supervisor? Ya, oke. Untuk perasaan saya tadi selama supervisi itu senang ya Bu ya, karena tujuan atau harapan yang saya inginkan tercapai, seperti anak-anaknya pada aktif, anak-anaknya juga banyak yang bertanya, anak-anak yang mau tahu gitu, seperti itu. Iya. Artinya mereka nggak diem ya, Iya, jadi mereka diem, benar-benar pasti. aktif. Bagi yang tidak mengerti juga nggak takut-takut untuk bertanya ya, Iya. langsung tunjuk tangan tadi kelihatannya anak-anak ya. Iya, karena saya suka anak-anak yang aktif, yang percaya diri, yang banyak peran serta lah dalam pembelajaran. Oh gitu ya. Nah sebenarnya itu juga sih tujuan saya manggil Bu Mila lagi nih. Ini kan kemarin kan kita sudah kegiatan pra observasi ya, kemudian juga kita sudah berkegiatan observasinya di kelas. Nah untuk sekarang ini kita akan ngobrol tentang pasca observasi gitu ya Bu Mila ya. Jadi tujuannya saya panggil Bu Mila lagi nih, saya pengen tahu nih bagaimana sih kegiatan pembelajaran menurut Bu Mila seperti itu ya. Nah terus Bu Mila kan sudah bikin RPP nih, RPP-nya sudah lengkap nih gitu. Nah kalau menurut Bu Mila sendiri dari tampilan yang Bu Mila lakukan tadi di kelas gitu ya, kira-kira apa yang sudah Bu Mila lakukan yang sesuai dengan RPP? Kemudian apa juga yang belum, yang Bu Mila merasa belum saya lakukan nih padahal tertulis di RPP seperti itu. Untuk alhamdulillah sih Bu, secara keseluruhan dari pendahuluannya, berdoa, salam, terus memotivasi anak, membangkitkan semangat nasionalismenya sudah sesuai. Terus di kegiatan intinya mungkin karena waktunya kali Bu ya, kurang, karena anak-anak banyak yang aktif, Iya, jadi waktunya terasa kurang ya. Karena memang mereka kan bertanya, sering bertanya apa yang tidak mereka ketahui gitu ya. Ya, baik. Untuk penutupnya juga alhamdulillah sih anak-anak sudah paham lah tadi belajar apa saja, kan memberikan kesimpulan seperti itu Bu. Ya. Jadi secara keseluruhan alhamdulillah sih sudah sesuai dengan RPP. Paling materi-materinya juga anak-anak juga sudah memahami. Sudah ya, berarti secara keseluruhannya tadi Bu Mila merasa sudah menampilkan apa yang ada di RPP seperti itu ya Bu Mila ya. Nah terus tadi kendala yang terjadi di kelas yang Bu Mila rasakan tadi selama kegiatan pembelajaran, ada nggak kendala lagi gitu? Ada Bu, karena kan murid saya kembali lagi seperti yang waktu pra itu di kelas saya masih ada anak-anak yang bacanya masih belum lancar. Tadi Jadi ya, kan tadi mereka ya. Iya, jadi kan anak-anak yang belum lancar itu kan jadi kurang dapat memahami materi. Iya, dan juga Bu Mila tadi lebih fokus jadinya ke mereka gitu ya. Iya, seperti itu. Iya, jadi kendalanya tadi karena masih ada yang belum kurang lancar bacanya, terus nulisnya juga masih kurang-kurang. Nah, gitu ya, kendalanya di situ. Iya, jadi jadi agak menyita menyita waktu Bu Mila ya sebagai gurunya di kelas gitu ya. Baik Bu Mila. Nah, kemudian kalau misalkan nih tadi Bu Mila berkegiatan di kelas gitu kan, Bu Mila itu merasa ketika mengajarkan semua kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas sudah ada di level berapa menurut Bu Mila? Yang sudah Bu Mila ajarkan tadi, kompetensi yang Bu Mila miliki sekarang sudah di level berapa nih kira-kira? Insya Allah sih Bu sudah berada di level antara 7 sampai 8 kali ya Bu ya. Sampai 8 karena kan gitu ya. masih harus belajar terus. Betul gitu. sekali ya Bu Mila. Tidak Kita kan harus belajar. meningkatkan kompetensi ya Bu Mila ya. Selalu mengeksplor. Betul sekali Bu Mila. Oh jadi kalau yang tadi kegiatan kita di kelas, Bu Mila merasa baru di level 7 sampai 8 Iya. gitu. Nah, Mungkin harus lebih banyak-banyak mengeksplor gitu ya. metode-metode belajar, games-games belajar. Gitu ya. Jadi kira-kira upaya nih selain
mencari games baru gitu. Upaya apa nih yang akan Bu Mila lakukan agar Bu Mila nanti bisa merubah dari level 8 sampai ke level yang terbaiknya gitu. Yang idealnya itu kan kita mengajar itu di level 10 lah kalau sudah bagus banget gitu. Nah, upayanya apa nih Bu Mila untuk peningkatan ke level selanjutnya gitu? Upayanya mungkin dengan menggunakan metode-metode belajar yang beragam, terus permainannya diperbanyak, ice breakingnya juga harus lebih mencari referensi-referensi, bagaimana supaya anak nggak bosen, bagaimana supaya cara anak dapat lebih memahami materi-materi, itu kan mungkin ada teknik-tekniknya yang belum saya ketahui, jadi saya lebih ingin mengeksplor itu. Itu aja. Oh jadi untuk meningkatkan nanti kita ke level 10 ya adalah peningkatan gitu ya Bu Mila ya. Peningkatan dari Jadi kita sendiri. tadi Bu Mila mau menambah metode pembelajaran gitu ya atau strategi-strategi mungkin ya ditambah lagi mulai dari apa tadi ice breakingnya kemudian atau menambah game-game baru lagi gitu. Iya, Pokoknya bagaimana caranya tuh anak tereksplor gitu ya Bu Mila ya. Alhamdulillah ya Bu Mila. Lalu kira-kira rencana tindak lanjut untuk kedepannya seperti apa Bu Mila untuk kegiatan di kelas nanti? Untuk rencana mungkin mulai lagi tadi dari yang anak-anak itu mungkin saya akan memberikan waktu di luar belajar supaya anak saya dapat memberikan pelajaran ke anak itu supaya lebih dapat belajar bacanya lebih jadi Bu Mila mau menyediakan waktu gitu meluangkan waktu untuk anak-anak yang masih kira-kira kurang gitu ya Bu Mila ya. Jadi nanti Bu Mila mau mungkin memberikan pembelajaran tambahan di luar jam belajarnya seperti itu ya Bu Mila. Baik Bu Mila, alhamdulillah luar biasa sekali nih Bu Mila nih kompetensinya, terus tujuan pembelajarannya, RPP-nya juga sudah lengkap sekali. Tadi saya cek juga gitu kan. Pembelajaran di kelas tadi sudah mulai aktif ya anak-anak ya. Terima kasih sekali nih Bu Mila untuk waktunya. Nah mungkin sampai sini saja dulu kegiatan yang akan kita lakukan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.